Halo semuanya, balik lagi nih di sesi Ngupas Tuntas bareng kita. Hari ini kita mau bedah ide yang menurut saya sih gila banget dan bisa mengubah cara kita mikir soal komputasi. Komputer kuantum. Sumber kita kali ini spesifik ya dari bab 9 buku klasik The Fabric of Reality karya David Deutsch. Misi kita hari ini ya mencoba memahami apa sih sebenarnya komputer kuantum itu, gimana cara kerjanya menurut Deutsch, dan yang paling penting nih, kenapa ini bukan sekedar soal bikin komputer lebih ngebut. Kata Deutsch, ini soal cara baru memanfaatkan alam semesta. Pernah kebayang nggak kalau komputasi itu bisa terjadi di antara banyak alam semesta sekaligus? Nah, konsep liar ini yang mau kita gali lebih dalam. Siap? Oke, kita mulai dari problemnya dulu ya. Fisikawan Richard Feynman tahun 1982 itu udah sadar kalau mensimulasikan sistem kuantum pakai komputer biasa itu susahnya minta ampun. Bahkan dia bilang itu intractable, artinya ya gitu deh secara komputasi nggak praktis, butuh waktu atau sumber daya yang nggak masuk akal. Nah penting nih dicatat, susahnya ini bukan karena chaos klasik kayak efek kupu-kupu gitu. Chaos klasik kan soal sensitivitas kondisi awal di fisika biasa ya kan, beda tipis di awal hasil akhirnya bisa jauh banget. Tapi dunia kuantum, beda lagi ceritanya kan. Betul sekali. Perbedaan ini fundamental banget loh. Di mekanika kuantum, beda dikit di kondisi awal, itu nggak otomatis bikin hasil akhirnya beda jauh kayak di kaos klasik. Ketidakpastian di dunia kuantum, nah ini menurut interpretasi multiverse yang dianut Deutsch dalam buku ini ya, muncul karena objek kuantum itu kayak menyebar atau ada di banyak versi alam semesta sekaligus. Contohnya bagus tuh di buku soal atmosfer bumi. Mungkin di, katakanlah, 30% kemungkinan alam semesta badai terjadi. Terus di 70% sisanya nggak terjadi. Pas kita amati, kita memang cuma lihat satu hasil. Entah badai atau enggak, kelihatannya acak aja gitu. Tapi menurut teori ini, semua kemungkinan itu sebenarnya terjadi di lapisan alam semesta yang berbeda. Jadi susahnya prediksi cuaca misalnya, akar masalahnya bukan cuma karena kita ngukurnya kurang akurat, tapi ya karena memang ada banyak kemungkinan kenyataan yang berjalan paralel, gitu. Wah, kalau gitu pantas aja simulasi kuantum jadi rumit banget ya. Di buku ini dikasih contoh foton lewat penghalang 1.000 lubang. Kalau kita mau hitung kemungkinan foton itu nyampe di titik tertentu di layar belakang, kita nggak bisa cuma hitung satu jalur aja. Kita harus hitung efek interferensi semacam gangguan gelombang gitu ya, dari 1.000 versi foton itu, yang masing-masing lewat lubang berbeda di alam semesta paralelnya. Gila juga ya bayanginnya. Jadi, kalau mau simulasi N partikel kuantum yang interaksi, kebutuhan komputasi komputer klasik itu naiknya eksponensial. Bener kan? Betul, eksponensial. Makin banyak partikel, makin nggak mungkin dihitung. Ini inti dari masalah intractable tadi kan? Tepat, kebutuhan sumber dayanya meledak. Nah, Feynman nggak cuma nunjukin masalahnya doang. Dia juga kasih ide solusinya. Kalau simulasi kuantum itu susah banget buat komputer klasik, kenapa nggak kita pakai aja sistem kuantum itu sendiri untuk melakukan simulasi? Ide brilian ini yang kemudian dikembangkan secara matematis oleh David Deutsch di tahun 1985. Dia membuktikan secara teori kemungkinan adanya komputer kuantum universal. Ini bukan cuma mesin buat simulasi satu jenis sistem kuantum aja, tapi satu mesin tunggal yang bisa diprogram buat ngelakuin semua tugas komputasi yang bisa dilakukan komputer kuantum lain, atau bahkan komputer klasik. Lebih jauh lagi, secara teori dia bisa mensimulasikan lingkungan fisik apapun yang mungkin ada. Dan yang paling krusial, dia bisa melakukan ini secara tractable. Artinya, sumber daya yang dibutuhkan nggak meledak secara eksponensial kayak komputer klasik tadi. Ini lompatan konseptual yang luar biasa sih. Oke, ini mulai menarik banget. Komputer kuantum kan pakai qubit ya, bukan bit biasa 0 atau 1. Qubit ini bisa 0, bisa 1, atau bisa jadi campuran keduanya sekaligus. Ini yang disebut superposisi kan? Iya, superposisi. Tapi yang saya masih agak bingung nih, gimana caranya sesuatu yang kita anggap diskrit kayak bit 0 atau 1 bisa berubah di dunia kuantum tanpa ada lompatan aneh yang kayaknya nggak mungkin di fisika biasa. Rasanya kok aneh ya, kayak tiba-tiba pindah gitu aja. Pertanyaan bagus, dan disinilah interpretasi multiverse Deutsch jadi sangat berguna untuk visualisasi. Meskipun ini penyederhanaan ya, harus diingat. Coba bayangkan multiverse itu kayak setumpuk kartu remi yang tebel banget.
Tiap jenis alam semesta, misalnya yang qubitnya 0 atau yang qubitnya 1, itu diwakili sama ketebalan tertentu dari tumpukan kartu itu sesuai proporsinya. Nah, waktu qubit berubah dari kondisi pasti 0 ke kondisi pasti 1, itu nggak terjadi secara instan atau lompat gitu aja. Menurut model ini, proporsi alam semesta di mana qubit itu 0 turun secara mulus dan kontinu dari 100% jadi 0%. Bersamaan dengan itu, proporsi alam semesta di mana qubit itu 1 naik secara mulus dari 0% jadi 100%. Jadi perubahannya itu kontinu kalau dilihat dari kacamata multiverse. Kayak kita muter dimmer lampu pelan-pelan bukan pencet saklar on-off. Gitu kira-kira. Oh, jadi kayak gradasi gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Dan ironisnya, komputer klasik yang kita pakai sehari-hari ini pun sebenarnya bisa berfungsi karena efek kuantum loh. Misalnya, transistornya bisa stabil itu ya berkat prinsip kuantum. Wah, penjelasan soal perubahan mulus lewat proporsi multiverse ini lumayan ngebantu visualisasinya. Jadi nggak ada lompatan ajaib ya. Oke, balik lagi ke kemampuan komputer kuantum universal tadi. Kalau dia bisa simulasi sistem kuantum yang rumit, artinya dia juga bisa dipakai buat mecahin masalah matematika yang tadinya nggak mungkin dipecahkan komputer klasik kan? Pasti gitu dong. Persis. Dan contoh yang paling bikin heboh, yaitu tadi faktorisasi bilangan besar. Ini masalah klasik dalam matematika. Dikasih angka gede, hasil perkalian dua bilangan prima, tugasnya cari dua bilangan prima asalnya. Buat komputer klasik, ini susah banget kalau angkanya udah ratusan digit. Susahnya minta ampun. Tapi di tahun 1994, Peter Shor dari Bell Labs menemukan algoritma kuantum. Sekarang dikenal sebagai algoritma Shor, yang bisa mecahin masalah faktorisasi ini secara efisien pakai komputer kuantum. Ini penemuan yang, mengguncang dunia kriptografi banget. Coba kita bandingin deh gimana sih bedanya faktorisasi pakai komputer klasik sama kuantum. Kalau klasik, cara paling naif kan coba bagi aja angka itu sama semua bilangan prima satu-satu, ya kan? Walaupun ada cara lebih canggih, intinya waktu yang dibutuhin itu naik secara eksponensial sama jumlah digit angkanya. Contoh di buku ini, buat faktorisasi angka 129 digit aja butuh ribuan komputer kerja bareng, lewat internet, ribuan. Itu baru 129 digit. Nah iya, kalau angkanya 250 digit, perkiraan dari Donald Knuth, pakar komputer itu, butuh jutaan tahun pakai jutaan komputer. Jelas intractable, nggak praktis sama sekali. Nah sekarang bandingkan sama algoritma Shor di komputer kuantum. Angka 250 digit yang sama. Estimasi kasarnya mungkin cuma butuh, berapa? Beberapa ribu operasi dasar aja. Kira-kira segitu. Kalau ada komputer kuantumnya bisa selesai dalam hitungan menit. Menit dibanding jutaan tahun. Itu sih, beda kelas banget ya. Beda banget. Oh ya, disebut juga algoritma Grover buat pencarian cepat. Tapi memang Shor ini yang dampaknya paling terasa langsung ke dunia nyata. Betul, dampaknya ke kriptografi itu langsung terasa langsung. Iya, khususnya buat sistem enkripsi yang banyak dipakai sekarang. Namanya kriptografi kunci publik. Contoh paling terkenalnya sistem RSA, Rivest Shamir Adleman, tahun 78. Keamanan RSA ini sepenuhnya bergantung pada susahnya komputer klasik memfaktorkan bilangan besar. Jadi, ada kunci publik hasil kali dua bilangan prima rahasia yang bisa dibagi ke siapa aja, dan kunci privat, dua bilangan prima rahasianya yang dipegang sendiri. Gampang banget ngalihin dua bilangan prima besar, tapi susah banget balikinnya, faktorisasi. Nah, itu dia kuncinya. Nah, masalahnya, komputer kuantum dengan algoritma Shor bisa melakukan faktorisasi ini dengan mudah. Artinya, ya semua sistem yang keamanannya bergantung pada RSA jadi rentan. Implikasi yang lebih serem lagi, data yang dienkripsi pakai RSA hari ini bisa aja direkam sekarang sama pihak tertentu, terus nanti kalau komputer kuantum udah jadi, baru didekripsi. Wah, Ini bikin keamanan data kita sekarang jadi, relatif ya. Tergantung kapan teknologi kuantum ini matang sepenuhnya. ini ngeri juga ya dampaknya ke keamanan data. Tapi yang bikin saya makin penasaran, skala komputasi yang terjadi di balik algoritma Shor ini. Tadi disebut soal multiverse. Seberapa besar sih peran multiverse ini? Kok kayak ini gede banget? Skalanya itu benar-benar di luar bayangan kita. Waktu komputer kuantum menjalankan algoritma Shor untuk memfaktorkan angka 250 digit itu, menurut perhitungan dan interpretasi Deutsche, prosesnya melibatkan interferensi kuantum antara sekitar, siap-siap ya, 10 pangkat 500 alam semesta paralel yang berbeda. 10 pangkat 500? Tunggu. Iya, 10 diikuti 500 nol. Jumlah atom di seluruh alam semesta yang bisa kita lihat ini aja
cuma sekitar 10 pangkat 80 kan, itu aja udah angka yang nggak kebayang gedenya. Ini 10 pangkat 500, jauh lebih besar. Itu artinya apa dong? Artinya, sumber daya komputasi yang dipakai itu jauh melampaui apa yang ada di alam semesta kita yang kasat mata ini. Disinilah letak tantangan paling fundamental buat orang yang masih percaya kalau cuma ada satu alam semesta tunggal. Kalau Anda percaya cuma ada satu alam semesta, coba jelaskan. Di mana perhitungan faktorisasi Shor itu terjadi? Gimana ceritanya? Bagaimana mungkin komputer fisik yang terbuat dari jumlah atom yang relatif sedikit jauh di bawah 1080 bisa melakukan kalkulasi yang kekuatannya setara 10.500 prosesor paralel? Nggak masuk akal ya, kalau cuma di sini? Alam semesta kita sendirian nggak punya tempat atau sumber daya komputasi sebanyak itu. Jadi, menurut Deutsch, penjelasan paling masuk akal berdasarkan mekanika kuantum dan cara kerja algoritma Shor adalah komputasi kuantum ini memang cara baru memanfaatkan alam, yaitu dengan meminjam kekuatan komputasi dari triliunan alam semesta paralel lainnya yang bekerja sama secara kuantum. Wow, mind-blowing banget sih ini, serius. Jadi komputer kuantum itu bukan cuma alat hitung biasa ya, tapi semacam portal gitu untuk mengakses sumber daya komputasi dari realitas yang jauh lebih luas. Tapi kalau sehebat itu, kenapa kita belum lihat komputer kuantum di mana-mana? Di toko elektronik itu misalnya, pasti ada tantangannya dong ya? Tentu saja. Tantangan praktisnya besar sekali. Musuh utamanya namanya decoherence atau dekoherensi. Ini intinya gangguan dari lingkungan luar ke sistem kuantum, ke qubit-qubitnya itu. Qubit itu kan sensitif banget. Gampang keganggu gitu ya? Iya, banget. Sedikit aja interaksi sama getaran, suhu, atau radiasi dari luar, keajaiban kuantumnya, terutama interferensi antar alam semesta yang jadi kunci kekuatannya itu, bisa rusak. Komputasinya bisa gagal atau hasilnya jadi salah. Nah, menjaga qubit tetap dingin dan terisolasi dari gangguan luar, tapi sekaligus tetap bisa dikontrol dan diukur dengan presisi tinggi, ini tantangan rekayasa yang luar biasa sulit. Kebayang sih susahnya. Makanya, banyak yang memprediksi mungkin kita akan lihat komputer kuantum untuk tujuan spesifik dulu. Misalnya mesin khusus buat faktorisasi, jalanin Shor, atau alat kriptografi kuantum, sebelum kita benar-benar punya komputer kuantum universal yang stabil dan bisa diprogram untuk apa saja. Oke, masuk akal. Jadi perjuangannya masih panjang ya di sisi rekayasanya? Masih sangat panjang, tapi potensi hadiahnya, seperti yang kita diskusikan tadi, sangat besar kan? Jadi kalau kita rangkum inti dari bab 9 ini menurut perspektif Deutsch ya, pertama, komputer kuantum itu beda secara kualitatif dari komputer klasik. Dia nggak cuma lebih cepat, tapi bekerja pakai prinsip fisika yang beda, yaitu mekanika kuantum, khususnya interferensi di level multiverse. Oke, beda kualitatif, bukan cuma kuantitatif. Betul. Kedua, kemampuan ini membuka kelas masalah baru yang tadinya intractable jadi tractable. Contoh utamanya faktorisasi yang mengancam kriptografi modern. Sip. Ketiga, dan ini mungkin poin paling filosofisnya, komputasi kuantum ini nunjukin cara baru kita berinteraksi sama alam. Bukan cuma manipulasi materi di alam semesta kita aja, tapi mengordinasikan proses komputasi di banyak alam semesta sekaligus. Jadi, itulah kupasan kita soal bab 9 dari The Fabric of Reality. Dunia komputer kuantum dari kacamata David Deutsch ini memang, bikin kita mikir ulang soal apa itu komputasi, apa itu realitas. Bukan cuma soal teknologi, tapi soal cara kita memahami dan bahkan mungkin memanfaatkan struktur terdalam dari alam semesta atau multiverse ya jadinya. Keren banget sekaligus bikin pusing ya. Betul. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih untuk Anda renungkan sendiri. Kalau kita terima gagasan bahwa komputasi itu pada dasarnya adalah proses fisika, dan komputer kuantum menunjukkan kita bisa meminjam sumber daya komputasi dari alam semesta lain yang jumlahnya luar biasa banyak, apa artinya ini buat batas kemampuan komputasi dari realitas itu sendiri? Apakah mungkin multiverse ini secara keseluruhan berfungsi sebagai komputer pamungkas? Apa saja sih sebenarnya yang bisa dihitung atau disimulasikan oleh struktur realitas tempat kita berada ini? Pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi ngupas tuntas kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.